Halo Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semua sehat dong? Semua bahagia? Yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap anugerah, untuk setiap cinta kasih yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Dan sebentar Tuhan, kami hendak bersama-sama merefleksikan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu yang senantiasa memperkuat langkah kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Markus 8. Markus 8 ayat yang pertama hingga ke-10. Markus 8 ayat yang pertama hingga ke-10. Yang demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, merefleksikan dan menjalaninya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maaf jika saya di dalam berkata-kata atau berbicara agak sedikit terbatah-batah atau ngos-ngosan, karena memang pasca positif COVID, pola nafas saya agak sedikit susah, agak sedikit ngos-ngosan, tetapi ini tidak membuat atau mengurangi rasa syukur saya, rasa sukacita saya untuk senantiasa memberikan kabar sukacita. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Jakarta, di tempat kelahiran saya, ada istilah yang mengatakan demikian, elu-elu, gue-gue, atau bahasa Indonesia yang baik adalah kamu-kamu, ya aku-aku. Nah, ketika kata elu-elu, gue-gue ini sangat terkesan atau terlihat seperti sifat
egois. Karena egois adalah keinginan untuk memenuhi ambisi pribadi tanpa peduli kepada sesama. Dalam diri orang yang egois, biasanya rasa belas kasihan hilang. Dan sifat elu-elu gue ini di kota-kota besar yaitu sering sekali terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan di daerah kita pun di Gunung Kidul saat ini di Wonosari ya masih ada juga yang demikian, walaupun ya tidak banyak, tapi ya ada yang seperti itu. Tapi saya meyakini bahwa Bapak Ibu sekalian tidaklah orang yang elu-elu gue atau yang egois, tapi melainkan orang yang mau untuk selalu berbagi kasih, berbagi peduli kepada sesama. Nah, ketika membahas tentang sebuah egois atau elu-elu gue dalam firman Tuhan kali ini, kita dapat melihat bahwa sifat tersebut atau tindakan tersebut tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak. Ketika itu Tuhan Yesus sedang bersama 4.000 orang. Yesus melihat bahwa sudah 3 hari lamanya mereka mengikuti Yesus dengan setia. Dan pada akhirnya mereka harus kehabisan stok makanan. Dilihatnya pula ada orang yang datang dari daerah yang jauh yang mengikut Yesus. Dan Yesus merasa tidak mungkin membiarkan orang banyak itu untuk pulang ke rumahnya karena mereka sudah berjalan sangat jauh. Dan melihat situasi seperti itu, Yesus pun sungguh menaruh perhatian dan peduli yang begitu besar. Dan di ayat 2 mengatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Lalu kemudian apa yang dilakukan Yesus? Apakah dia diam saja? Apakah dia hanya melihat orang-orang itu kelaparan? Tidak. Yesus berinisiatif mengumpulkan roti, ia langsung mengucap berkat, dan kemudian banyaklah makanan yang tersedia untuk orang-orang di sekitar. Dan Yesus menyuruh murid-murid untuk membagikan makanan agar tidak ada satu orang pun yang tidak kebagian makanan, semua rata. Dan pada saat kondisi tersebut, Tuhan Yesus bukan hanya saja berkata, kamu butuh apa yang kamu inginkan. Tapi Yesus datang untuk memberi. Yesus datang untuk betul-betul menggerakkan keprihatinannya. Yesus bergerak untuk memberikan belas kasihan kepada orang banyak dan memberikan apa yang mereka butuhkan, yaitu makanan. Seperti saat ini, kita di tengah-tengah kondisi pandemi, di tengah-tengah masa PPKM yang seluruh lapisan masyarakat merasakan dampaknya, merasakan sakitnya, merasakan susahnya, apalagi terkhusus untuk orang-orang terkasih kita yang harus terpapar COVID-19, yang harus isoman atau isolasi mandiri di rumah. Kita tidak bisa hanya diam saja dan mengatakan apa yang engkau butuhkan. Kita harus sama seperti Yesus, belajar untuk peduli. Kita tanyakan kabarnya, kita harus memberikan apa yang kita miliki. Dengan begitu, orang yang betul-betul saat ini dalam masa yang betul-betul membutuhkan bantuan, mereka akan betul-betul sangat tersentuh, akan sangat senang, merasakan semangat, merasakan adanya kembali kehidupan. Karena sepengalaman saya ketika saya dan istri harus terpapar COVID-19, betul-betul tidak enak. Seperti kalau menurut saya pribadi, sepertinya itu hidup ini sudah berakhir. Karena saya merasakan di titik terendah kehidupan saya merasa tidak kuat. Saya sudah merasa, ini seperti sudah selesai hidup saya. Tetapi ketika ada banyak orang yang datang ke rumah,
memvideo call saya, langsung memberikan segala jenis bantuan melalui doa, sapaan, ngobrol walaupun tidak bisa berdekatan. Itu kembali membuat kami semangat. Dan maka dari itu, dari firman Tuhan ini kita diajak untuk belajar peduli. Peduli dengan sungguh-sungguh, dengan aksi nyata. Bukan hanya aksi menyapa dengan kata-kata, tapi tidak ada perbuatan nyata. Tuhan Yesus di sini memberikan sebuah ajaran yang sangat penting bagi kita. Ia datang, ia memberikan karena ia memiliki ketergerakan hati. Dan saat ini kita yang adalah anak-anak Tuhan, kita juga yang memiliki rasa empati yang tinggi. Mari kita peduli kepada sesama dengan betul-betul peduli dan berbagi kepada sesama tanpa harus memikirkan, memilah, aku gak dekat sama dia, aku gak terlalu kenal. Tapi di masa ini mari kita bersama-sama mewujudkan rasa peduli kita agar setiap orang merasakan sentuhan kasih dan sapaan dengan senyuman. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami kembali diajak untuk belajar peduli kepada sesama. Dan kiranya rasa peduli ini dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk saling tolong-menolong, saling bahu-membahu satu dengan yang lainnya. Tuhan yang Maha Kasih, pada kesempatan ini juga Tuhan, kami hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kesembuhan, memberikan mereka mukjizat-Mu, sehingga orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit dapat Engkau pulihkan. Terkhusus bagi orang-orang terkasih kami, saudara-saudara kami yang harus isoman atau isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Tuhan sertai mereka, Tuhan jamah mereka, berikan semangat-Mu sehingga orang-orang terkasih kami, saudara-saudara kami yang sedang isoman tidak merasakan kesendirian, mereka semakin semangat untuk kembali pulih, untuk kembali melihat dunia dengan penuh kebaikan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar apa yang menjadi jeritan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sabda abadi yang senantiasa memberikan kami damai sejahtera. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di renungan harian berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.